Sementara itu, erupsi dan status awas Gunung Agung pada September 2017 sedikit banyak berpengaruh pada penjualan sapi di Pasar Hewan Bringkit Badung. Transaksi meningkat yang diperkirakan akibat desakan kebutuhan hidup, biaya sekolah, dan upacara keagamaan warga yang harus terdampak status awas dari Gunung Agung. Dirut PD Pasar Badung Made Sutarma mengatakan penetapan status awas Gunung Agung menyebabkan warga mengungsi, memicu lonjakan penjualan ternak sapi di Pasar Bringkit. Diakui Karangasem merupakan salah satu pemasok ternak sapi di Bali. Data ternak sapi yang masuk ke Pasar Bringkit menunjukkan pada tahun 2016 terdapat 100.059 ekor sapi dan tahun 2017 terdapat 99.917 ekor, sehingga terjadi kekurangan 142 ekor dari tahun 2016. Menurut data transaksi penjualan pada tahun 2016, jumlah sapi mencapai 82.211 ekor, sedangkan pada tahun 2017 terdapat peningkatan hingga mencapai 89.486 ekor. Made Sutarma menyatakan meningkatnya transaksi jual beli sapi pada tahun 2017 tidak diimbangi sisi harga yang justru turun. Hal ini disebabkan pengungsi tergesa-gesa menjual sapi akibat desakan kebutuhan hidup, biaya sekolah, dan upacara keagamaan. Awal begitu terjadinya erupsi Gunung Agung, memang dampaknya ada. Artinya penjual sapi ke Pasar Bringkit itu ramai betul, cuma harganya yang murah. Artinya harganya tidak sesuai dengan keinginan daripada pemilik hewan begitu. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun 2016, bahwa sapi yang datang ke Pasar Hewan Bringkit yang bertransaksi itu memang lebih banyak. Sapi yang masuknya lebih banyak, cuma laku transaksi jual belinya yang lebih sedikit daripada tahun 2017. Di 2017 memang ada penurunan sapi yang masuk ke pasar kita. Itu mungkin juga diakibatkan oleh dampak erupsi Gunung Agung. Lebih lanjut, Made Sutarma menambahkan Pasar Bringkit sebagai pasar hewan terbesar di Bali tetap menjadi lokasi transaksi penjualan dan menimbang sapi sebelum dikirim keluar Bali untuk sapi potong di bawah pengawasan dan izin Pemprov Bali. Kalau sapi keluar daerah memang seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan izin dari yang dikeluarkan oleh provinsi, memang banyak juga dari pasar kita memang untuk sapi yang akan dipotong di luar daerah, di Jawa, di Sumatera, dan di Kalimantan itu memang biasa ditimbang dulu di Pasar Hewan Bringkit, transaksinya di Pasar Hewan Bringkit, kemudian dijual ke luar daerah oleh para eksportir itu. Memang banyak juga Pak, hampir 90% dari kebutuhan itu disubsidi datangnya dari Pasar Hewan Bringkit. Saat ini PD Pasar Badung mengelola 10 pasar dari Petang hingga Nusa Dua. Sebagian besar pasar ini diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di tengah persaingan pasar tradisional yang dikelola desa adat dan perorangan, serta keberadaan pasar modern ini, PD Pasar Badung berupaya meningkatkan pelayanan dengan mengajukan revitalisasi beberapa pasar. Winata, Bali TV.